Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-A'raf yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Damang, Bu? Alhamdulillah. Pokoknya nama alhamdulillah, wae nama heula. Tanggal sabaraha ayeuna teh, Bu? Sudah menjadi kebiasaan jika di akhir bulan itu kalimatnya lempeng-lempeng. Bahkan nyaris tidak bersemangat. Komo dibarengan ku hujan ngaririncik model kieu. Tapi alhamdulillah saja ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis taklim. Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita, tetangga kita yang sore hari ini belum bisa hadir ke majelis taklim. Tidak jadi masalah. Yang terpenting bagi kita adalah kehadiran kita di majelis taklim ini memberikan penyegaran buat kita. Dalam arti kata, kita akan bertambah ilmu. Betul tidak, Bu? Kita bertambah erat persaudaraan kita. Ya. Jadi itulah sederet manfaat kita hadir di majelis taklim. Belum lagi pahala dari Allah ketika kita diam di majelis taklim atau majelis ilmu. Kata para ulama, hadirnya kita di majelis taklim meskipun hanya sebentar, itu pahalanya seperti kita beribadah semalam suntuk. Luar biasa, Ibu ya. Namun kita mah kudu sholat orang cicing ada majelis taklim bae nunutan obe. Ya bukan berarti begitu juga tuh ya pengertiannya. Sholat mah rada kudu eta mah sudah menjadi kewajiban bagi kita ya. Hadir di majelis taklim juga kewajiban bagi kita dalam arti kita mencari ilmu. Eta buku. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja ya teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita di masa-masa yang akan datang ikut serta di dalam majelis taklim supaya mereka juga ada penyegaran, kemudian bertambah pahala yang didapatkannya ya, juga semakin erat persaudaraan dengan kita, Bu, kalau sama-sama hadir di majelis taklim.
Oke. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya yang mulia, termasuk kita, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang insya Allah nanti di yaumil kiamah akan mendapat syafaat darinya. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih mengkaji masalah hadis, Bu. Kita yang ringan-ringan saja. Kalau kita mempelajari hadis secara mendalam, tentunya harus dibarengi dengan ilmunya, ya, Bu, ya, ilmu yang mendukung. Ilmu yang mendukung untuk mempelajari hadis ini banyak. Kita coba dari hal-hal yang sederhana saja. Yang penting bagi kita adalah kita memahami makna dari sebuah hadis, kemudian kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang penting, Bu. Karena orang hafal 1000 hadis, 2000 hadis, 3000 hadis, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada, percuma juga. Mendingan hafal hiji hadis, tapi dalam pelaksanaannya benar-benar. Atau mendingan hafal sekian ribu hadis, bari pelaksanaannya benar-benar. Mending mana, Bu? Mendingan loba hafal hadis, tapi betul dalam melaksanakannya. Itu yang terpenting. Oke, Bu. Kita masih mengkaji tentang hadis arba'in. Kemarin hadis yang keberapa? Keempat. Betul ya, keempat ya. Tentang apa keempat itu? Buka deh paririmon, Bu. Tentang penciptaan manusia kalau tidak salah ya. Betul nggak? Ya. Kita mencoba untuk melangkah dulu ya, Bu, ya, ke hadis yang ke-7. Kenapa ke-5 dan ke-6-nya dilewat? Nah, ini saya rasa untuk pembahasan hadis ke-5 dan ke-6 ini cukup berat, Bu, ya, memerlukan waktu yang cukup lama dan harus dibarengi dengan ilmunya yang benar-benar. Makanya saya sebutkan tadi kita belajar dari yang sederhana aja dulu, yang kira-kira mampu kita serap dan kita pahami, ya, Bu, ya. Dalam undi pasien ibu-ibu hadis nu rada berat jeung panjang hadisnya mampu nggak kira-kira gitu ya. Olap-olap. Nah, ibu-ibu, apa hadis yang ke-7 ini? Tadi sudah saya sampaikan di mukadimah. Hadis yang ke-7 ini temanya adalah agama itu nasihat. Ad-dinun nasihah. Ya, bahwa agama itu adalah nasihat. Biasanya nyaratna, Bu, ad-dinun nasihah. Huyos kan. Kita alar we ibu-ibu biasanya gitu. Bunyi dari hadis ini kira-kira begini ya, Bu, ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Usiddari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna lima ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ayat hadis nabu. Oh, ini Mama Bu Sunarti mau menuliskannya barangkali. Luar biasa. Ad-dinun nasihah, sebenarnya pendek itunya hadisnya ya. Ad-dinun nasihah, tapi ada pertanyaan dari para sahabat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan begini, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Darri. Radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda,
Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihatnya naon, Bu? Papatah cek urang mah nya. Naon deui? Pepeling, wejangan. Banyak ya. Terjemahan dari kata nasihat. Jadi sebuah ungkapan yang isinya adalah kebaikan. Dan ungkapan itu diberikan kepada atau disampaikan kepada orang lain. Tetapi dalam hal ini nasihat itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain saja, tetapi bagi diri kita juga. Ya. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah?" Terus dijawab oleh Rasulullah. Qala, sabda Rasulullah, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan rakyatnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sampai di situ kira-kira dipahami nggak, Bu, kalimatnya? Ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Satu tadi, lillahi, yaitu untuk Allah. Dua, wali kitabihi, kitab-kitabnya, wali rasulihi, rasulnya, wali a'immatil muslimin, yaitu pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Nah, penjelasannya begini, Bu. Kalimat ad-dinun nasihah itu terdiri dari dua kata, ya. Kalau boleh saya tuliskan begini, Bu. Bilih Ibu penasaran, boleh saya ke depan, Bu, sedikit? Oh, ngalangan kiamanya. Ad-dinun nasihah. Pendek ya, Bu, ya? Kelihatan nggak, Bu? Dinun nasihah. Dan dalam Al-Lughatul Arabiyah atau dalam bahasa Arab ini terdiri dari dua kata, ya, Bu, ya. Ad-din, ini kata yang pertama, ini yang kedua. Kedudukan ad-dinu itu sebagai mubtada atau yang disebut dengan subjek, ya.
Mubtada kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya subjek. Sedangkan an-nasihatu yaitu sebagai khabar atau predikat. Jadi dua kata, ya. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Nah, ini nanti tugasnya Ustadz Asob untuk menjelaskan ini ya Bu ya, tentang nahwu sorofnya. Ustadz Asob lebih menguasai. Mubtada subjek ini sebagai predikat. Terus Bu, sudah ditulis? Mau saya kembalikan papan tulisnya. Soalnya kalau saya duduk pasti terhalang. Ya, oke. Lanjut Bu. Oke, saya lanjutkan Bu ya. Sabda atau kata ad-dinu yang artinya agama ya, adalah berarti amalan. Agama di sana berarti amalan. Kenapa disebut amalan? Karena di dalam kata ad-dinu atau yang artinya agama itu terdiri dari dua, Bu. Pertama, agama sebagai amalan. Yang kedua, agama sebagai balasan. Pertama, agama sebagai amalan. Yang kedua, agama sebagai balasan. Nah, kenapa sampai dikatakan demikian? Kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 4, Allah di sana menyebutkan Maliki yaumiddin. Ada kata ad-din di belakangnya. Maliki yaumiddin. Artinya apa, Bu? Yang menguasai hari pembalasan. Jadi kata ad-din di sana adalah balasan artinya. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya, Al-Maidah ayat 3 disebutkan di sana potongan ayatnya yaitu waraditu lakumul islamadina. Waraditu lakumul islamadina. Itu katanya Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya gimana, Bu? Ada yang tahu? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Nah, dalam potongan ayat wa raditu lakumul islamadina itu mengandung pengertian dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Nah, agamamu di sana adalah berarti amalan. Apa yang harus diamalkan? Yaitu Islam. Ya. Islam sebagai agamamu. Agamamu di sana adalah amalan. Jadi kita harus mengerjakan apa yang diajarkan atau apa yang diperintahkan oleh Islam, bukan oleh agama lain. Ya, kita mengaku sebagai umat Islam, sebagai Muslim, otomatis apa yang harus kita amalkan? Ajaran Islam. Nah, kata-kata ad-din di sana dalam konteks kalimat itu berarti amalan, bukan balasan. Kalau balasan mah tadi maliki yaumiddin.
yang menguasai hari pembalasan. Jadi itu ya.